Apabila Allah berkehendak tak baik kepada seorang hamba, amsaka anhu bidzanbi, Allah tunda dosanya, tak diganti. Jadi dosanya tak ada musibah, tak ada penyakit, dosanya tetap. Mau yang mana? Ayo, mau yang mana? Jadi Allah tunda dosanya, tak ada musibah, berarti kan tak ada pembersihan. Penyakit musibah kan pembersihan dosa, tapi Allah biarkan dosanya, artinya musibah tak datang, penyakit tak datang, kesusahan tak datang. Kadang-kadang dia berbaik sangka, oh tengok Allah baik dengan aku, tak ada penyakit. Tapi maaf, dengan begitu hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah, disempurnakan nanti, diberi, dicukupkan azabnya hari kiamat. Ya, ini cara beri ultimatum sama jamaah. Gini, suruh buat pilihan je. Kita punya dosa. Dosa kita ini dibersihkan di dunia dengan penyakit dan musibah. Atau penyakit musibah tak datang, tapi digantikan nanti siksanya di akhirat. Mau yang mana? Ragu gak jawab apa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar mitahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Jemaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Sambungan mengenai a'radul basyariyah. Ini sifat jaiz bagi Rasul berperilaku manusia. Kemarin sampai mana tu? Hikmah sujud sahwi sudah belum? Sudah ya. Ya. Maka ada pun faedah bahawa mereka itu berperilaku manusia. Kemarin sudah kita bahas sakit yang diderita mereka sebagai tambahan pahala. Ya, yang kedua, yakni hikmah di dalam mengajarkan hukum agama seperti sujud sahwi karena lupanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambil hikmahnya. Kenapa Nabi dilupakan Allah dalam salat? Supaya kita manusia mengambil pelajaran. Bagaimana kalau lupa tahiyat awal, bagaimana kalau ragu dalam rakaat, ya bagaimana kalau rukunnya kurang. Nah, itu semuanya ada pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu wajar, tidak mengurangi keberadaan Nabi sebagai fisiknya manusia, tapi beliau tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tambahan menuntut untuk sabar terhadap dunia ini. Jadi Nabi pun diuji Allah supaya sabar terhadap dunia. Bahkan Nabi ujiannya lebih berat. Nah, kalau Nabi ujian lebih berat, ya apalagi kita ini.
kita tentu tak mungkin seberat Nabi. Nah, ya, jadi iman itu kadarnya tidak ada yang sama. Ya, ujian kepada Nabi tidak akan pernah diujikan kepada kita ini. Ya, tidak akan pernah. Contohnya masalah sakit, itu sahabat datang bersalaman dengan Nabi seperti api badan Nabi itu. Sahabat itu bilang, terkejut sahabat, ya Rasulullah, begitu panas yang luar biasa badan kau ini. Waktu demam Nabi itu. Nah, apa kata Nabi? Aku diberi penyakit yang sakitnya 2 kali lipat dibandingkan kalian. Jadi 2 kali lipat. Nah, panas badan Nabi, demamnya Nabi itu 2 kali lipat yang diberikan Allah kepada kita ini. Yang paling berat sakitnya kita ini, Nabi lebih lagi daripada itu. Jadi Nabi itu prosesnya Masya Allah, ujiannya pun berat, sakitnya pun 2 kali lipat dibandingkan penyakit yang Allah berikan kepada kita ini. Nah, jadi menuntut sabar terhadap dunia. Nabi bilang begitu, hidup ni harus sabar. Siapa tak sabar tidak berhasil. Dalam segi apapun, kalau ada sabar pasti berhasil. Sabar itu penempahan batin, kekuatan hati kita itu. Nah, makanya orang yang kuat itu kata Nabi bukanlah membanting orang lain, tak. Ya, tidak. Ya, dia bisa sabar tatkala dia mampu membalas. Kita mampu membalas tapi kita tak mau balas. Itu kekuatan sabar yang luar biasa. Pahit tu mah. Itu yang hanya dimain-mainkan dan dianggap biasa tu para nabi, para wali udah biasa tu. Yang tak biasa ni kita lah ni. Kena sikit dah mengeluh dah. Ya, baru kena sikit, belum banyak tu. Bagi banyak. Dah sekampung tau. Ya kan? Sekampung tahu Pak. Ujian Allah beri sama kita ini. Jadi menuntut dunia ini untuk sabar wajib, tidak boleh tidak. Siapa yang tak sabar, kata ulama, jangan hidup. Untuk apa kita hidup kau tak sabar? Ujiannya hanya di dunia ini. Memetik hasil kapan? Akhirat. Akhirat nanti tidak ada ujian lagi dah. Ya, semuanya cuma menikmati hasil saja. Nah, kalau Nabi seperti itu, apalagi kita ini, tentu kita pun dibersihkan oleh Allah. Kalau Nabi diangkat derajat, dicucikan, diberi pahala, kita juga begitu. Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, nah, kata Nabi, ma yusibul mu'mina min nasabin, tidaklah menimpa bagi orang mukmin daripada lelah. Lelah capek. Capek apapun dalam perjalanan cari duit, turun pagi, pulang sore, capek. Wala wasabin, tidak ditimpakan penyakit. Wala hammin, tidak dirisaukan hati, risau rasa hati itu. Wala huznin, susah hati. Nah, hatta syauqati yushaqquha, sampai tertusuk duri, kata Nabi SAW. Illa kaffarallahu biha min khatayahu, melainkan sebagai kafarah penebus dosa-dosanya. Jadi tertusuk duri, tebus dosa. Susah hati, ditebus dosa kita. Susah pikiran, ditebus dosa kita. Lelah, capek, cari rezeki pun dibersihkan dosa. Jadi yang cari rezeki itu agak-agak sulit. Maklumlah, ada yang mudah, ada yang agak sulit. Yang mudah tu main pulpen ya, tertangan, dah dapat duit. Itu yang mudah. Tapi ada yang mengerahkan tenaga itu, capek. Itu pun diberi pahala oleh Allah dan diampunkan dosa. Nah, jadi susahnya cari duit itu diberi pahala, dosa diampunkan Allah. Itu orang mukmin. Nabi pernah mencium tangan petani, sahabat bertani mencangkul. Begitu pulang kerja, masuk waktu zuhur, berhenti dia, pergi ke masjid. Nabi tengok tangan. Nabi pandang tangannya. Berkerut Pak, mencangkul tiap hari. Tebal kulitnya. Maka jangan heran kok bersalaman sama petani itu, sama tukang, keras tangan tu, ya kan? Diambil Nabi tangan, dicium tangannya oleh Rasulullah. Kata Nabi, tidaklah kau susah turun pagi pulang ke rumah mencari rezeki, melainkan Allah ampunkan dosa kau, kata Rasulullah. Ya, jadi jangan kita berkecil hati, susah cari rezeki pun diampunkan dosa. Apa ki susah? Penyakit. Ya, itu dibersihkan Allah. Ini Pak, mohon maaf, orang-orang mukmin yang berjalan menuju kepada Allah, dia paham ini termasuk salah satunya penyebab cepatnya perjalanan kepada Allah. Ya, jadi bukan hanya zikir-zikirnya, kadang ini lebih cepat. Ada orang berzikir 25 tahun belum ada hasil,
Tapi dengan penyakit, musibah, kelelahan, capek cari duit, cepat. Ya. Nah, ya, bahkan dikatakan dalam riwayat daripada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir berkata, ini hadis Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Nah, kira-kira kalau Nabi bilang begini, percaya dah? Percaya dah ni? Nabi bilang, Allah berkehendak baik kepada kalian. Apa tu ya Rasulullah? Nah, ajjala lahul uqubah fid dunya. Allah segerakan siksaan di dunia. Apa tu? Musibah-musibah, penyakit. Itu azab yang disegerakan. Siapa dapat azab di dunia, akhirat tak dapat lagi. Ya, siapa dapat azab di dunia, akhirat artinya apa? Kesusahan di dunia itulah azab yang disegerakan Allah. Ini biar paham nih. Ya, susah di dunia itu azab yang disegerakan. Siapa sabar, akhirat tak diazab lagi. Bahkan dia bisa dekat dengan Allah di dunia. Tapi sebaliknya, wa idza arada Allah bi 'abdin wa syarra, apabila Allah berkehendak tak baik kepada seorang hamba, amsaka anhu bidzanbi, Allah tunda dosanya, tak diganti. Jadi dosanya tak ada musibah, tak ada penyakit, dosanya tetap. Mau yang mana? Ayo, mau yang mana? Jadi Allah tunda dosanya, tak ada musibah, berarti kan tak ada pembersihan. Penyakit, musibah kan pembersihan dosa. Tapi Allah biarkan dosanya, artinya musibah tak datang, penyakit tak datang, kesusahan tak datang. Kadang-kadang dia berbaik sangka, oh tengok Allah baik dengan aku, tak ada penyakit. Tapi maaf, dengan begitu hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah, disempurnakan nanti, diberi, dicukupkan azabnya hari kiamat. Ya, ini cara beri ultimatum sama jamaah. Gini, suruh buat pilihan je. Kita punya dosa. Dosa kita ini dibersihkan di dunia dengan penyakit dan musibah. Atau penyakit musibah tak datang, tapi digantikan nanti siksanya di akhirat. Mau yang mana? Ragu kat jawab apa tu. Kau dipilih, kesuruh pilih begitu. Biarlah dapat di dunia sebentar. Dosa kita habis, kan? Pahala dapat, akhirat tak diazab lagi. Termasuk puasa Ramadan nanti itu. Susah tak puasa itu? Susah, Pak. Nahan lapar, apalagi panas kuat. Itu proses. Proses puasa Ramadan tu. Sebulan tu. Makanya siapa yang betul puasa Ramadannya, la'allakum bertakwa, dia dekat dengan Allah. Kalau betul pelaksanaannya. Jaga mata, jaga mulut, jaga pendengaran, banyak ibadah. Yang penting maksimal kita puasa tu. Faham. Jadi kalau belum berhasil, terus mudah-mudahan sebelum meninggal kita mendapat derajat takwa. Puasa Ramadan tak lama lagi ni. Ya kan? Tanggal 23 nanti. 23 nanti 1 Rajab. 23 Januari 1 Rajab dah masuk. Ya. Dah Rajab, Syaban. Kan lama lagi dah. Persiapkan nanti pembersihan nanti. Yang susah-susah jangan ngeluh. Itu proses tu. Ya. Tertusuk duri tu, udah ambil duri, cabut kaki. Astagfirullahalazim. Mudah-mudahan tak ada lagi kesalahan kita. Itu jangan ngeluh. Kepala terantuk, sabar. Jangan kita ngeluh. Saya beberapa kali kepala saya terantuk, udah tak ada rambut. Terantuk lagi. Tapi kita sambil sakit sambil ingat tu. Ya, pasti ada dosa diampunkan Allah. Ya, itu dia, hidup indah sekali kok faham agama ni. Tak banyak ngeluh. Susah ni banyak ngeluh, iman lemah. Banyak ngeluh tu tanda iman lemah. Ini belum orang nak datang nanya apa khabar kau. Bilang ya inilah keadaan saya. Mudah-mudahan saya sabar oleh Allah. Ini dah sini sakit ni, kaki saya bisa, kepala saya ngentak ni. Habis lapor semua dah. Kadang orang tak nanya dia yang lapor.
Habislah pahala. Dosa sih diampunkan Allah. Ini kata Imam Ghazali ya. Dosa diampunkan Allah, boleh jadi. Tapi untuk pahala tak dapat. Banyak mengeluh. Dan juga hinanya dunia ini di sisi Allah seperti sabda Nabi SAW. Mohon maaf nih ya. Kita jangan menganggap hina. Tapi ini dikatakan hinanya di sisi Allah. Allah menciptakan langit 7 lapis, 7 petala bumi dan semua yang ada di antara bumi bagi Allah tidak ada nilai. Tak ada nilai. Ya. Karena Allah memang tak perlu dengan itu semuanya dan ini semua tak ada nilai di sisi aku kata Allah. Yang ada nilai cuma hamba-hambaku yang bertakwa. Itu yang aku senang. Jadi Allah maunya kita bertakwa kepada Allah. Masalah dunia tak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah itu. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Ayo, orang asing itu apa? Melancong. Ya, au abirus sabil atau seperti orang musafir. Dua pengertiannya. Jelas dah. Siapa yang tak faham dia orang yang lalai. Nabi bilang dunia ini seperti orang asing melancong. Kita melancong di negeri manapun pasti rindu balik kampung. Orang lebaran tu. Orang lebaran tu macam mana Pak? Pengen balik kampung. Balik kampung ni mohon maaf tidak ada dalam agama ya. Adat. Buka hadis Nabi mana ada. Kalau sudah datang Idul Fitri, pulanglah kamu ke kampung kalian masing-masing. Tak ada. Hadis tak ada. Itu adat budaya. Dan memang ingin kembali. Tak bisa. Itu fitrah kita. Di mana kita lahir, di mana keluarga kita, pasti kepingin kembali. Biar jauh. Biar ongkosnya mahal. Itu perumpamaannya. Orang asing begitu. Kita melancong ke Malaysia, ke mana. Bahkan kita kerjakan haji dan umrah sekalipun. 41 hari melaksanakan ibadah haji. Selesai ibadah, apa yang ingat Pak? Ingin pulang lagi. Rindu dengan keluarga, tanah air. Pasti itu. Padahal sana kita ibadah. Nah, bisa tidak. Fitrah kita pasti ingin kembali tempat asal. Kita juga begitu. Kita ini datang dari Allah, akan kembali. Itulah balik kampung. Itu balik kampung Bapak Ibu. Tak bisa kita hindari. Nah, cuma masalahnya senang tak balik kampung? Itu tak bisa jawab. Mana nak jawab kita? Selama ini kita pelancong kemana-mana, rindu dan senang kembali kampung. Nah, masalahnya kita ni tak faham, maka takut balik kampung. Ada masalah di kampungnya. Maka tak berani balik kampung. Tapi kalau tak ada masalah, rindu balik kampung. Wali Allah tu, guru-guru kita, mursyid kita itu, rindu kembali kepada Allah sebelum datangnya kematian. Itu semua gitu Pak orang mukmin. Semuanya rindu. Tanya sufi-sufi itu, para wali Allah. Oh, dia bilang, kerinduannya lebih kuat meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Allah. Nah, kalau kita enggak, kita ni masih banyak masalah, maka takut. Dengar mati takut, nak balik kampung pun takut. Atau yang kedua, kata Nabi bilang, apa tu? Au abirus sabil, seperti orang melintas jalan, musafir. Musafir kan sementara pasti kembali dia. Ya. Nah, jadi ini ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini kalimat ni dari dulu dan 1400 tahun yang lalu. Nabi mengajarkan sahabat dan ditulis sampai kepada kita ini. Ini nasihat mutlak dari Nabi. Jadi hidup di dunia silakan. Ambil dunia silakan, tapi ingat jangan sampai kita lupa balik kampung kita. Ya, kita harus kembali, tidak boleh tidak. Mana mau ditahan-tahan. Nah, dan di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, kata Nabi, "Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udatin." Kalaulah dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah sebesar sayap nyamuk, ya, masaqal kafiru jur'atan ma, maka orang kafir tak akan dapat walau seteguk air. Orang kafir Pak,
Ya, bagi Allah, kalau dunia ini ada harga, tak dapat aku kasih. Itu apa kasih dia, kata Allah. Dia ingkar kepada aku, tak beriman dengan aku beri nikmat banyak. Tapi dikarenakan dunia ini tak punya nilai di sisi Allah, orang kafir pun dikasih sama Allah. Nah, itu makanya jangan kita maaf iri dengan orang kafir. Memang begitu. Yang beriman tak beriman dikasih. Cuman bedanya yang beriman itu pandai bersyukur. Sikit ke, banyak ke, sedang ke, bersyukur. Dia orang kafir, mana dia lupa. Maka dia ada pertanggungjawabannya, berat. Kita sikit, banyak, sedang pun ada pertanggungjawabannya. La in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, aku tambah, kata Allah. La in kafartum inna azabi lasyadid. Kau kufur, ingkar, tak percaya ini dari aku, hati-hati, azab menunggu. Azab menunggu. Maka orang kafir itu maaf, dia siap menunggu azab dari Allah. Ini kita bukan mengada-ngada, firman Allah sendiri. Jadi kita menyadari bahwa yang milik Allah itu mutlak. Kita ini diberi. Tapi syaratnya mau dapat tambahan, syukur. Ya, orang kafir enggak. Makanya menunjukkan bahwa dunia ini tidak ada nilai. Orang kafir bahkan banyak dapat. Bukan seteguk air, Pak. Air banyak ada dapat. Ya, dia buat bak air besar-besar. Ya, orang kafir buat rumah bak air yang di bawah tu. Cukup setahun minum. Dikasih sama Allah, bahkan lebih dari kita. Itu menunjukkan bahwasanya Allah tak ingin itu. Allah ingin kita selaku hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, itu yang Allah mau sama kita ini, sadar bahwa kita ada Allah, ada Tuhan yang menjadikan, ada Tuhan yang beri sarana hidup di dunia ini. Cepat atau lambat kau pasti kembali kepadanya. Ya, ini ditanamkan oleh Nabi. Ya. Nah, makanya waktu Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar datang melihat, ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang hari tapi ini ya, siang hari. Setelah salat zuhur, habis makan siang begini, Umar tak lama, ke jam kita ni kira-kira jam 2 lah. Datanglah Umar ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar beri salam, Nabi lagi berbaring di rumah, beralaskan tikar. Tidur Nabi. Nah, berdirilah Nabi pun bangun, duduk, melihat Umar pun datang. Kata Nabi, masuk ya Umar, duduk. Umar mandang tempat Nabi itu. Rumah Nabi itu kecil. Kecil rumah Nabi itu. Hasan Al-Basri itu belajar dengan Ali bin Abi Talib. Hasan Al-Basri berjumpa dengan Ali, tapi tak bertemu dengan Nabi. Dia bilang, kadang-kadang aku rindu kepingin masuk rumah Nabi. Datang dia ke Madinah. Dia kan orang Basrah. Orang Basrah itu Irak, Baghdad. Pergi dia ke Madinah, belajar, dapat ketemu dengan Ali bin Abi Talib, bahkan 70 sahabat dia ketemu. Itu namanya tabi'in. Nah, kalau tabi'in ketemu dengan sahabat. Jadi dia masuk rumah Nabi, kecil rumah Nabi itu. Dia bilang, aku angkat kakiku, tumitku naik, aku pegang pelapon tu, dek tu, sampai Pak. Rendah rumah Nabi itu. Ya, duduk. Itulah Umar pun melihat rumah Nabi kecil. Lihat tempat tidurnya, alasnya tikar. Begitu Nabi bangun, maaf, Nabi siang tidur siang tak pakai baju, pakai kain tutup di atas pusat begitu. Teruslah ke bawah, di bawah lutut kain tu. Di rumah begitu Nabi tidur. Nah, kerana Umar yang dah dekat betul, Nabi tak sempat ganti baju, cepat naik. Umar terpandang belakang Nabi itu, bekas tikar tu. Bekas tikar di belakang Nabi itu nampak, kelihatan. Itulah tadi. Lalu Nabi melihat, Umar melihat ada bekas tikar di belakang, bahkan di pundak belakang sini. Fabaqaitu faqala ma yubkika. Aku nangis, kata Umar. Nangis aku, ini macam mana ni? Manusia nombor 1 di dunia macam ini. Manusia nombor 1, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul. Nah, tidur bekas tikar nampak di belakangnya. Nah, apa yang kau tangiskan ya Umar, kata Nabi. Nah, kata Umar bilang, faqultu ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisara mimma huma fihi. Ya Rasulullah, kata Umar, Kisra, Raja Kisra di Parsi dengan Kaisar Romawi, aku lihat kedudukannya begitu mulia, istana, tempat tidurnya empuk. Bayangkan. Dia bilang,
wa anta Rasulullah. Kau utusan Allah macam ini. Itu mana? Kau utusan Allah macam ini? Nangis, itulah bersama Umar nangis. Ya, Kisra, Romawi, gila istananya, Pak. Dia buat sekarang gedung putih. Ya, tempat tidurnya empuk. Nah, kata Nabi SAW, amma tarda an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Apakah kau reda atau tidak? Allah memang beri dia di dunia, kita akhirat, kata Nabi. Nabi bilang gitu. Allah beri di dunia tapi kita akhirat. Artinya sekaya-kaya orang di dunia pun tetap tak ada apa-apa yang dibandingkan akhirat. Miskin dunia pun jangan susah, nanti balasannya di itu maksud Nabi SAW. Udah, Umar pun diam, tak bisa lagi. Cuma dia sedih ya, mikirkan masa manusia nomor satu di dunia macam ini. Itu Nabi bilang, aku ni bukan takut miskin, tapi kekayaan aku beri kepada semua umatku, kata Nabi yang memerlukan. Tapi yang aku beri kepada kita kekal apa tu? Ilmu. Ya, ilmu dari Allah SWT yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini ilmu ni Bapak Ibu. Ilmu ini mahal sebenarnya kalau kita faham. Nanti kita merasakan nikmatnya nanti untuk kembali kepada Allah. Tatkala kita berpegang teguh dengan ilmu ini. Ya, orang kalau ibadah tak ada ilmu ni lemah di ibadahnya. Tapi kalau ada ilmu ini insya-Allah kuat. Ibadah kuat, menghadapi kehidupannya kuat insya-Allah. Jadi Nabi itu mencetak sahabat tu jadi orang yang kuat. Kuat fisiknya, kuat imannya. Tu sahabat. Kita ni kuat fisik tapi iman tu kadang lemah. Iman lemah kita. Yang mudah-mudahan Allah kuatkan iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu hikmahnya. Jadi hal-hal seperti ini Nabi juga menerima dan dia mengalami, tapi itu tidak mengurangi derajat kerasulannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya a'radul basyariyah. Jaiz bagi Rasul fisiknya manusia makan, minum, punya isteri, punya anak, berjalan, tidur, sakit, demam, susah, senang dialami Nabi sama dengan kita. Ya, makanya kita kalau Nabi tidak begini kita dapat pelajaran. Ya. Ya, sekira cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad